Selamat datang di CD Life Revolution Series. Bersama Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Halo, saya Tung Desem Waringin mengucapkan selamat. Anda sudah meluangkan waktu, tenaga, uang, serta pikiran untuk mendapatkan, mendengarkan, dan mempraktekkan isi CD Life Revolution ini. Di mana banyak sekali orang kepingin sekali merubah hidupnya, tapi tinggal dalam kata kepingin saja. Dia tidak akan pernah sukses. Orang yang sukses adalah orang yang bertindak. Dan saat ini, Anda adalah salah satu orang yang sangat jarang sudah mengambil tindakan nyata untuk mengubah hidup Anda, yaitu dengan mendengarkan dan mempraktekkan isi dari rangkaian CD Life Revolution. Life Revolution. Life Revolution. CD ini saya desain dari sekian banyak materi, ribuan buku, ratusan CD audio, ratusan seminar yang sudah saya datang dan belajar. Dan ketika saya praktek, hidup saya pribadi berubah bumi dan langit. Di dalam CD Life Revolution ini akan saya curahkan semua yang saya tahu. Ini janji saya. Sehingga Anda yang berkomitmen mendengarkan satu CD audio setiap hari dan melakukan apa yang saya minta untuk lakukan, hidup Anda akan berubah bumi dan langit. Teknologi yang akan kita pakai saat ini, yaitu ketika kita kepingin merubah hasil, pertama kita harus merubah tindakan. Kalau kita kepingin merubah hasil sampai konsisten, hidup kita menjadi hidup seperti yang kita inginkan, atau bahkan lebih dari yang kita impikan, pertama kita harus merubah tindakan kita. Merubah tindakan kita sampai menjadi kebiasaan. Bagaimana kita bisa merubah tindakan kita sampai menjadi kebiasaan seorang pemenang? Pertama, sebelum merubah tindakan, kita harus merubah keputusan kita. Keputusan yang putus-tus. Yang namanya keputusan adalah putus. Saya tidak mau itu, sekarang saya mulai mau ini. Sejak saat ini, not another day, not another minute, not another second. Now, saya ambil keputusan untuk berubah. Sedangkan bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan yang menjadi keputusan yang putus-tus seperti tadi? Yaitu gabungan antara pikiran dan emosi. Ketika banyak orang bertanya, bagaimana caranya untuk berubah? Bagaimana caranya? Ketika mereka sudah tahu caranya pun, mereka tidak akan pernah merubah keputusan dan akhirnya menjadi tindakan yang pada akhirnya merubah hasil atau merubah hidup mereka. Kenapa? Pikiran perannya hanya sekitar 12-45% saja di dalam kita mengambil keputusan. Sedangkan 55% sampai 88% keputusan datang karena emosi kita. Nah, untuk merubah sebuah keputusan, merubah sebuah hidup, merevolusi hidup, kita harus merubah emosi kita terlebih dahulu. Merubah emosi ada 3 macam. 1, merubah takut jadi berani. Caranya sangat-sangat singkat dan sangat-sangat sederhana. Kita akan belajar sehingga kita berani ambil tindakan. Merubah fear into power. Kemudian yang kedua, merubah emosi. Yaitu bukan hanya sekedar berani saja. Banyak sekali orang berani, tapi di tengah jalan mereka gembos. Tapi dalam hal ini kita berani. Bukan hanya sekedar berani, tapi berani menjadi komitmen. Ini yang kedua dari sisi emosi. Komitmen timbul dari perasaan sengsara yang luar biasa kalau kita tidak mencapai apa yang kita impikan. Kenikmatan yang luar biasa yang amat sangat ketika kita mencapai apa yang kita impikan. Dengan emosi yang seperti ini,
kita bisa mengkaitkan satu tindakan kalau kita tidak bertindak menuju ke arah yang kita impikan, sengsara yang amat tidak tertahankan dan sangat-sangat seketika kita terima. Dan kalau kita mengambil tindakan mengarah ke arah impian kita mendapatkan kenikmatan yang amat sangat luar biasa seketika juga. Maka kita akan ambil tindakan menuju ke arah yang kita inginkan. Di mana komitmen itu berarti suka duka dijalanin. Mau lama, mau sebentar dijalanin. Entah di tengah perjalanan mengecewakan atau membanggakan dijalanin. Entah sulit atau entah mudah, tetap akan dijalanin sampai kita mencapai impian kita. Inilah yang namanya komitmen. Level kedua emosi yang sangat dibutuhkan untuk membuat kita mencapai apapun yang kita inginkan. Level ketiga di dalam emosi adalah satu kata yang namanya iman. Di semua agama, di seluruh agama, selalu diajarkan satu kata yang namanya iman. Iman adalah kita sudah melihat, kita sudah merasakan, kita percaya apa yang kita inginkan sudah terjadi. Dalam posisi emosi yang sudah mencapai satu level ketiga, yaitu iman. Sungguh berbeda dengan level yang pertama dari takut jadi berani. Takut jadi berani mungkin kita merubah gerak, merubah fokus, merubah arti sehingga yes, kita berani, yes. Yang kita akan belajar dalam rangkaian CD ini. Juga yang kedua, kita juga akan belajar bagaimana komitmen. Komitmen adalah kalau kita tidak melakukan sangat-sangat menderita, dan kalau melakukan sangat-sangat nikmat, ada teknologinya, kita akan juga belajar. Kemudian yang ketiga, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Doa setulus hati kita bahwa apa yang kita inginkan sudah terjadi. Ini adalah bagian dari iman. Apa yang kita bisa pikirkan cukup dominan, yang kita bisa rasakan kebenarannya di dalam hati kita, bisa kita pegang di tangan kita. Kemudian bagaimana seorang sudah mempunyai pengetahuan yang tepat, pikiran yang tepat, serta emosi yang tepat. Mereka masih saja atau lama dalam mencapai apa yang mereka inginkan. Atau bahkan mereka tidak ambil tindakan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Masih ada satu lagi yang paling mendasar dari seluruh piramida sukses ini tadi. Yaitu ada satu di dalam pikiran dan di dalam hati kita, di dalam susunan sel-sel syaraf kita. Yaitu satu kata yang namanya success blueprint. Sukses blueprint ini terdiri dari 6, yaitu 1 adalah purpose of life kita, apa maksud, tujuan, dan hidup kita. Yang kedua adalah toward value kita, nilai-nilai yang kita akan kejar. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai yang kita hindarin. Dan kemudian yang keempat adalah referensi atau trauma-trauma yang terjadi masa lalu, baik trauma yang menyenangkan ataupun trauma yang menyedihkan. Kemudian yang kelima, keyakinan kita, belief system kita. Yang keenam adalah sistem pertanyaan kita yang kita selalu tanya di dalam hidup ini. 6 ini membuat sukses blueprint kita. Kenapa di dalam satu seminar, ketika dalam satu yang sangat-sangat emosional, yang kalau mereka mau melakukan sesi yang sangat emosional tadi, mereka akan berubah hidupnya. Tapi ada juga orang-orang yang ketika sesi emosional tadi mereka malah ketawa dan tidak mau melakukan sesi yang sangat emosional tadi. Karena apa? Karena blueprintnya dia tidak mengizinkan dia untuk ke arah sana. Nah, kalau itu tidak dilakukan, emosinya tidak dijalankan, dia tahu seperti apapun, ketika emosinya salah, mereka tidak akan berubah. Dan untuk merubah emosi dan merubah pikiran, kita harus merubah sukses blueprint kita yang terdiri dari 6 hal yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, dalam rangkaian CD ini, begitu banyaknya resep sukses. Bahkan kalau kita baca, begitu banyaknya buku, begitu banyaknya seminar, begitu banyaknya CD audio yang mengklaim 7 resep sukses, 3 resep sukses, 5 resep sukses, berapapun resep sukses.
kalau boleh saya sederhanakan menjadi satu resep sukses, yaitu adalah action. Tanpa adanya tindakan, kita tidak akan pernah berubah. Hidup kita akan tetap seperti itu saja. Dan menurut hukum fisika, sesuatu hal yang tidak bergerak cenderung semakin tidak bergerak. Sesuatu hal yang bergerak akan terus bergerak. Terbangunlah satu yang namanya momentum. Sehingga hidup kita menjadi jauh lebih baik dari yang pernah kita bayangkan. Kalau kita mempunyai kemampuan untuk take action. Jadi lepas dari seluruh konsep yang sudah saya ceritakan tadi, tentang kekuatan diri merubah hidup, life revolution, timbul dari satu kata, yaitu action. 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 Oleh karena itu, di dalam rangkaian CD Life Revolution ini, Anda bukan hanya belajar tentang sebuah konsep pemikiran bagaimana menjadi sukses, menjadi pemenang dalam hidup, menjadi pemimpin di dalam hidup. Tapi lebih dari itu, juga hidup merasa bahagia. Anda akan belajar banyak strategi untuk mencapai pencapaian-pencapaian yang Anda inginkan. Tapi kita juga akan belajar strategi untuk merasa bahagia. Sungguh merupakan satu kesedihan yang amat mendalam ketika ada orang yang berhasil mencapai satu pencapaian tertentu. Kemudian dia berkata, oh, cuman begini aja ya rasanya. Tidak, kita juga kepingin sekali mencapai suatu hal dan kita merasakan bahagia dalam proses pencapaiannya dan merasa bahagia ketika kita mencapai. Untuk itu, saya ingin sekali komitmen dari Anda yang mendengarkan CD audio ini. Komitmen untuk melakukan tindakan yang menjadi tugas di dalam setiap CD. Dengan demikian kita akan mulai terlatih keluar dari zona nyaman kita. Melakukan tindakan-tindakan yang lebih dan lebih lagi. CD ini bukan hanya sekedar tentang motivasi, merubah hidup dari hanya secara semangat saja, no. Tapi akan memberikan Anda konsep, strategi, tindakan yang nyata, sehingga Anda keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, itu sama dengan keluar dari kondisi hari ini, dan kita berubah menjadi lebih baik dan lebih nyaman lagi. Bahkan dikatakan oleh seorang bijak, bahwa kesuksesan kita itu identik dengan berapa jauh kita bisa menerima ketidaknyamanan. Untuk itu, sekali lagi saya tekankan, apabila ingin CD Life Revolution Series ini bermanfaat merubah hidup kita, mulai sekarang Anda melakukan komitmen untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam CD ini. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara termudah untuk menjadi pemenang di dalam hidup. Secara singkat, cara paling mudah yaitu kita harus mempunyai goal yang sangat jelas. Yang kedua, kita harus mempunyai alasan yang sangat kuat kenapa kita harus mencapai goal yang sangat jelas tadi. Yang ketiga, kita harus belajar cara-cara yang sudah terbukti untuk mencapai goal kita. Misal kita menemukan anak kita tidak mau belajar. Kenapa kok anak kita tidak mau belajar? Karena mereka tidak mempunyai goal dan alasan yang sangat kuat. Untuk apa saya belajar? Mereka tidak punya goal dan mereka tidak punya alasan kenapa harus belajar. Maka mereka tidak belajar. Saya hidup begini aja sudah nikmat, kenapa saya harus belajar? Kalau mereka mempunyai goal, misalnya 15 tahun kemudian saya harus jadi dokter bedah, Anda tidak akan bisa hambat dia untuk belajar biologi. Ketika dia mau belajar biologi, kita bilang, nak, jangan belajar biologi, kita main aja ke mall. Jangan mah, nanti kalau main terus, saya nilai biologinya jelek, saya tidak keterima kedokteran. Nah ini, jadi yang pertama, Anda kalau tidak punya goal dan tidak punya alasan sangat kuat, Anda tidak mau belajar.
Yang kedua, kalau kita sudah mempunyai goal dan alasan yang sangat kuat, tapi kita tidak tahu caranya untuk belajar. Ketika kita belajar tidak mendapatkan nilai baik, ketika kita belajar tidak mendapatkan nilai baik, apa yang terjadi? 97% dari kita malas belajar. Walaupun sudah mempunyai goal yang jelas, alasan sangat kuat, tapi kalau tidak tahu caranya, seringkali akhirnya kita juga tidak mau belajar. Demikian juga kita dalam merubah hidup. Ketika kita mau merubah hidup, kita akan susah sekali merubah hidup kalau kita tidak tahu goalnya, mau merubah menjadi apa, dan alasannya kenapa. Kenapa kok saya harus mencapai goal tadi atau perubahan ini. Berikutnya, kita juga harus mempunyai cara-cara yang terbukti, strategi-strategi, ilmu-ilmu yang sudah terbukti berhasil mencapai goal yang kita inginkan. Dengan demikian, perubahan hidup akan kita lakukan dengan jauh lebih mudah. Seringkali di dalam seminar-seminar saya katakan bahwa menjadi pemenang adalah mudah karena lawannya sedikit. Ketika kita sudah menentukan goal, kita punya alasan sangat kuat dan kita belajar dari yang terbaik, kemungkinan menang kita jauh lebih mudah. Ketika saya masih SMA, pada waktu saya reuni SMA, saya ketemu guru SMA saya, guru bahasa Indonesia. Maaf Bu, masih ingat saya tong disemparingin, dulu saya bahasa Indonesia dikasih angka 5 di rapot. Kemudian saya juga ketemu guru PMP saya pernah PMP juga dapat angka 5 di rapot saya. Untungnya itu terjadi pada waktu mid semester ataupun semester ganjil, sehingga saya masih naik kelas. Di kelas 3 ketika saya les kimia, saya les dengan juara-juara kelas, saya les dengan juara umum, dengan juara kelas. Dan ketika saya les, saya termasuk yang paling goblok. Dan saking gobloknya pada waktu saya les, sungguh susah mengerjakan soal-soalnya, dan gurunya sangat pengertian dan baik. Guru ini ngomong, "Tong, kamu datang lebih awal ya. Kalau lesnya jam 3, kamu datang setengah 3, nanti saya ajarin lebih dahulu." Maksud gurunya baik, supaya saya tidak mengganggu teman-teman saya yang sudah sangat ahli di bidang kimia. Oke, ketika saya datang jam setengah 3 dan saya diajarin secara sendiri, kemudian saya masih tidak bisa, terus tidak bisa mengerjakan soal dengan kebingungan. Guru saya nanya dengan penuh perasaan, "Sorry Tung ya, apakah dulu pada waktu kamu kecil pernah step?" Asem tenan. Dianggap pernah step, kejang-kejang. Dianggap kalau kecil kejang-kejang, panas step, besok besarnya goblok. Padahal yang kejang pun, yang step pun belum tentu jadi goblok. Apalagi saya yang tidak step gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa di masa-masa saya SMA, saya penuh perjuangan. Dan karena saya tidak tahu caranya dan tidak termotivasi untuk belajar, karena tidak punya goal dan tidak punya alasan sangat kuat, makanya saya dapat nilai jelek. Dan saat-saat itulah akhirnya saya mendapatkan satu alasan yang sangat kuat untuk berubah dan goal untuk mendapatkan nilai yang baik di dalam sekolah. Yaitu apa? Di saat itu saya bingung milih di antara 6 calon pacar saya. Kenapa? Karena 6-6-nya tidak ada yang mau. Nah, seluruh sel tubuh kita, dari ujung kuku sampai ujung rambut kita, ditakdirkan untuk melakukan 2 hal. 1 adalah mempertahankan hidup, 2 meneruskan keturunan. Separuh dari fungsi hidup saya untuk melanjutkan keturunan sekarang terganggu. Ketika saya ditolak kanan kiri, semuanya diinjak-injak di sana, dihina di sini. Salah satu contohnya, ada yang wanita ketika saya dekatin dan dia ngomong kepada temannya yang lain, "Saya tidak mau dapat Tung karena dia goblok, sekolah nilainya jelek." Ini sangat menusuk hati. Mendadak saya punya alasan sangat kuat untuk jadi pintar dan kemudian mencapai prestasi di dalam sekolah. Dengan alasan sangat kuat ini, saya memberanikan diri untuk bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dibanding saya. Itulah untungnya ketika saya bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya belajar terus dengan juara dari SMA Negeri 1 pada waktu itu, dan dia tidur di rumah saya tidur di rumahnya dia, kita belajar sampai jam 4 pagi, sampai jam 5 pagi, soal-soal ujian masuk ITB tahun 65, sampai pada waktu saya masuk kuliah di tahun 1986, proyek perintis, proyek Simpen Maru, semua soal kita kerjakan sampai lebih dari 4 kali, akhirnya saya mulai tahu. Ketika saya belajar dari teman-teman yang terbaik, ternyata cara belajar mereka berbeda. Ketika saya tahu cara belajarnya mereka, saya jadi ikut sukses dalam pelajaran. Akhirnya apa yang terjadi? Nilai kimia saya pada waktu itu, nilai Eptanas murni, yang tadinya dianggap goblok, pernah step, mendadak nilai Eptanas murni saya
bisa mengalahkan nilai Eptanas murni, juara umum SMA saat itu, khusus di bidang nilai kimia. Tapi kemudian nilai Eptanas saya juga melejit jauh lebih bagus dibanding rata-rata, karena satu, saya punya goal yang sangat jelas, yang kedua, saya punya alasan sangat kuat, yang ketiga, karena saya tahu ilmu belajar yang sudah terbukti untuk mendapatkan nilai yang baik. Ketika kita sudah menentukan goal sebagai seorang pemenang, saya mau juara satu, saya mau juara satu, saya mau apa, saya mau jadi yang terbaik di bidang ini. Kemenangan jauh lebih mudah tercapai, saingannya sedikit. Sekali lagi saya ulangi, kenapa menang mudah? Karena saingannya sedikit. Begitu jarangnya orang menentukan goal di dalam hidupnya, maka mereka tidak mencapai apa yang dia inginkan karena mereka tidak punya keinginan. Saya beri contoh, juara dunia badminton single putra dari Indonesia yang juga merangkap juara olimpiade. Siapa dia namanya? Taufik Hidayat. Yes. Pertanyaan saya, Taufik Hidayat mengaku sebagai seorang juara dunia. Apakah dia sudah mengalahkan 6,3 miliar orang di seluruh dunia? Tidak, dia belum pernah mengalahkan saya dalam badminton. Belum pernah mengalahkan Anda. Pada waktu dia juara dunia, Taufik Hidayat hanya main 6 kali. Babak penyisian, perempat final, semifinal, final, dan juara. Dia juara dunia hanya dengan mengalahkan 6 orang. Sekali lagi saya ngomong bahwa menang adalah mudah. Dan pada waktu itu sebelum berangkat, saya baca di koran, Taufik Hidayat ngomong, now or never, sekarang atau tidak untuk selama-lamanya. Ini kesempatan saya terakhir untuk menjadi juara dunia. Saya harus juara dunia. Dia punya alasan sangat kuat. Now or never. Kalau diperparah, do or die. Don't ask why. Kalau do or die, sudah pasti kita akan do daripada die. Ketika seorang sudah mempunyai goal, yes saya juara dunia, dan now or never. Dan kemudian dia juga belajar dari guru-guru yang terbaik di dunia. Di Indonesia banyak sekali juara-juara dunia dan Taufik Hidayat juga belajar dari yang terbaik-terbaik. Kemungkinan menangnya jauh lebih tinggi dibanding orang tidak mempunyai goal, tidak punya alasan sangat kuat dan tidak tahu caranya. Contoh lain, menjadi pemenang adalah mudah. Ketika kita sudah berani menentukan goal dan kita take action, action kita sedikit saja berbeda dengan orang lain, kita bisa jauh lebih baik dibanding orang rata-rata. Saya beri contoh, ketika pada waktu saya kuliah, masuk di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, saya menjadi mahasiswa teladan. Apakah saya mengalahkan 3.000 mahasiswa yang lain? No, lawan saya sedikit. Kenapa lawan saya sedikit? Karena tidak ada satupun mahasiswa yang sejak masuk awal kuliah mencanangkan goal bahwa saya menjadi mahasiswa teladan. Goal sekedar goal, kalau Anda tidak punya alasan sangat kuat, juga Anda tidak akan mencapai. Masih ingat, saya masih punya alasan yang sangat kuat. Juga saya belajar dari para mahasiswa teladan yang sudah terbukti. Mereka mempunyai ilmu dan mempunyai catatan prestasi, dia menjadi mahasiswa teladan di Fakultas Hukum sebelum saya. Dari mereka saya tahu bahwa kalau Anda kepingin menjadi mahasiswa teladan, satu, indeks prestasi harus 3 ke atas. Yang kedua, harus aktif di organisasi. Yang ketiga, harus aktif ikut lomba. Ketika Anda ikut lomba, punya piagam-piagam, kejuaraan-kejuaraan, kemungkinan menjadi mahasiswa teladan jauh lebih besar dibanding hanya yang nilainya bagus saja. Untuk itu, sejak semester 1, saya canangkan saya akan ikut lomba karya tulis ilmiah. Syarat untuk ikut lomba karya tulis ilmiah ini
minimal harus semester 5. Saya semester 1 nekat untuk mendaftar dan ternyata tidak ditolak. Bayangkan orang-orang yang tidak mempunyai alasan sangat kuat dan tidak mempunyai goal. Ketika dia ada aturan, minimal semester 5. Daftar aja tidak berani. Kalau daftar aja tidak berani, suksesnya 0. Dan ketika saya nekat untuk daftar, dan ketika lomba, saya juara 3. Kenapa juara 3? Karena pesertanya cuma 5. Menang adalah mudah, sekali lagi karena saingannya sedikit. Karena sangat jarang orang mencanangkan diri sebagai pemenang. Kenapa dari semester 1 saya sudah mencanangkan harus ikut lomba karya tulis ilmiah? Karena saya merasa kalau semester 5 saya baru mulai ikut, kalau saya kalah, kesempatan untuk memperbaikinya adalah sangat terbatas. Tapi ketika semester 1 saya juara 3 tingkat fakultas, kemudian semester 3 saya bisa ikut lagi. Di semester 3 saya juara lomba karya tulis ilmiah tingkat fakultas. Kenapa juara? Apakah saya mengalahkan seluruh siswanya? Tidak, lawan saya 0. Karena tidak ada satupun yang ikut. Hanya tim saya yang ikut, akibatnya tim saya juara 1. Melaju di tingkat universitas. Ketika melaju di tingkat universitas 11 Maret, untuk kelompok sosial, saya juara 1 lagi. Ketika pulang ditanya oleh dosen saya, gimana juara? Juara Pak, juara berapa? Juara 1. Wah selamat ya, hebat sekali, luar biasa. Kemudian dosen saya sadar, dia ngomong, yang ikut berapa? Saya jawab, yang ikut 1 Pak. Dosen saya ngomong, oh terang aja. 1 ya pantesan juara 1. Saya bilang, yes. Tapi keberanian untuk take action, untuk ikut lomba, tidak dimiliki oleh semua orang. Saya mempunyai keberanian, kemampuan untuk take action, sehingga saya juara. Dan juara mudah karena tanpa lawan. Lawannya sedikit. Jarang sekali orang memutuskan diri untuk menjadi pemenang di dalam hidup ini. Kemudian ketika masuk di rayon B, ikut lomba karya tulis ilmiah. Rayon B adalah rayon universitas-universitas yang terbaik, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Begitu banyaknya universitas-universitas besar dan top berada di sini. Dan ketika saya lomba, ketika saya juara 1 di rayon B, apakah saya mengalahkan ratusan universitas? No, karena yang ikut cuma 6, berarti saya mengalahkan hanya 5 saja. Sekali lagi, pemenang adalah mudah, karena jarang orang menentukan jadi pemenang dan ambil langkah untuk menjadi pemenang. Kemudian masuk di tingkat nasional, sudah pasti jauh lebih mudah karena pesertanya cuma 3 saja. Sekali lagi, juara adalah mudah, pemenang adalah mudah. Ketika nomor 1 Anda sudah menentukan goal dulu bahwa Anda jadi pemenang, karena jarang sekali orang menentukan goal jadi pemenang. Dan lebih jarang lagi orang menentukan goal, punya alasan, punya ilmunya, dan dia take action. Alasan sangat kuat akan membuat Anda jadi take action. Contoh berikutnya, pada waktu saya berkarir di sebuah bank, saya menjadi kader pemimpin. Pada waktu melamar kader pemimpin pun, itu merupakan satu breakthrough terobosan di dalam hidup. Karena di dalam iklan di koran dikatakan dibutuhkan sarjana ekonomi dan teknik. Saya sarjana hukum, nekat melamar. Dengan tindakan, sebetulnya kita sudah menang jauh sekali dibanding orang yang tidak bertindak. Ketika mengalami tes dan kemudian berlanjut setelah dinyatakan lulus, ketika kader pemimpin yang lain mulai karir dari supervisor, kepala bagian, kepala bidang, saya dikirim ke Surabaya sebagai Tung Rembo Waringin. Kenapa Rembo? Karena tanpa jabatan, tanpa kewenangan, missing in action juga tidak diakui, seorang diri,
untuk membetulkan cabang di Surabaya yang termasuk cabang paling besar di Indonesia. Dan cabang ini dari 20 cabang yang paling besar, dia adalah menduduki peringkat terakhir sebagai hasil audit yang terjelek di Indonesia, nomor 20. Goal saya sangat jelas, saya mau dari hasil audit terjelek menjadi hasil audit terbaik di Indonesia. Saya punya alasan sangat kuat, apabila saya tidak berhasil di tugas saya pertama, berarti karir saya nanti akan sangat-sangat terpengaruh. Tapi kalau saya berhasil, saya akan mendapatkan promosi yang sangat cepat, jauh lebih cepat dibanding teman-teman saya yang lain. Dan ketiga, saya belajar cara yang sudah terbukti berhasil membuat sebuah cabang menjadi terbaik di Indonesia. Saya belajar dari divisi audit, saya belajar dari cabang Kudus, di mana cabang Kudus tersebut merupakan hasil audit terbaik di Indonesia. Kemudian saya pada waktu itu juga sudah membaca bukunya Anthony Robbins, Awaken the Giant Within. Saya mulai paham bahwa manusia hanya cari nikmat menghindari sengsara. Apabila kita menghendaki satu perubahan, kita harus jelas sekali bahwa perubahan tadi adalah menuju kenikmatan, dan kalau tidak berubah, sengsara luar biasa. Pada waktu itu saya ditargetkan untuk menyelesaikan 22 cabang pembantu, supaya dari hasil audit terjelek bisa menjadi lebih baik, tapi goal saya jelas menjadi yang terbaik, dan saya sudah belajar ilmunya dari orang-orang yang terbaik. Ternyata hanya dalam waktu 4 bulan, hasil audit dari nomor 20 seketika menjadi nomor 1 di Indonesia. Pada waktu saya menjadi nomor 1 di Indonesia, pertanyaan saya, apakah saya mengalahkan seluruh cabang besar 20 cabang tadi? Tidak, karena tidak ada satupun pemimpin cabang yang mencantangkan di depan anak buahnya bahwa hasil audit saya harus menjadi yang terbaik di Indonesia. Sekali lagi, menang adalah mudah. Dalam hal saya, lawan saya 0. Mungkin banyak pemimpin cabang, kepengen hasil auditnya baik, tapi mereka tidak pernah mencanangkan goal dengan sangat jelas, sehingga anak buahnya tidak tahu ke arah mana. Mungkin harus lebih baik, Kalau kita goalnya simple, konkret, shocking, ada emosinya, orang akan senang mengikuti goal kita. Di mana goal tadi bisa dipercaya, bahwa kita yakin bisa mencapainya, kenapa tidak? Seluruh perjuangan alam semesta mendukung kita untuk membuat kita bisa mencapai goal yang kita putuskan di depan. Beberapa waktu yang lalu, saya ketemu presiden direktur dari sebuah media yang sangat besar di Indonesia. Beliaunya cerita, betul sekali Pak Tung, bahwa seperti yang dikatakan Pak Tung, bahwa ternyata menang itu adalah mudah karena lawannya sedikit. Anda mempunyai goal, take action, Anda bisa menang. Contohnya pemenang undian pelanggan koran saya. Waktu saya kasih undian berhadiah Honda Jazz untuk para pelanggan, ternyata dari sekian ratus ribu pelanggan saya, hanya yang mengirim hanya 500 orang. Dan 500 orang pun ada satu orang yang mengirim 10 kali. Akibatnya orang ini yang menang Honda Jazz. Bisa jadi seperti yang dikatakan Pak Tung, bahwa orang ini sudah mempunyai goal kepingin jadi pemenang Honda Jazz-nya. Kemudian yang kedua, dia punya alasan sangat kuat untuk memiliki Honda Jazz-nya. Yang ketiga, dia belajar dan melakukan yang lebih baik dibanding orang yang lain, yaitu dia kirim lebih banyak. Akhirnya dialah pemenangnya. Jadi saya setuju sekali Pak Tung, bahwa menang itu seringkali mudah karena lawannya sedikit. Kemudian contoh berikutnya lagi, pada waktu pemilihan Ketua Asosiasi Manajer Indonesia di Malang. Waktu itu saya terpilih. Kenapa terpilih? Karena yang mencalonkan hanya satu. Mau tidak mau saya menang. Apakah saya mengalahkan 400 orang? Tidak, lawan saya 0. Berikutnya ketika saya pindah ke Jakarta, dalam waktu 6 bulan, saya aktif di Asosiasi Manajer Indonesia di Jakarta. Kemudian ada pemilihan Ketua Umum untuk Asosiasi Manajer Indonesia cabang DKI Jakarta. Apakah ketika saya menang saya mengalahkan 3.000 anggotanya? Tidak. Saya hanya mengalahkan satu orang saja karena calonnya hanya ada 2. Dan kemudian katanya pada waktu pemilihan langsung ternyata saya hanya menang 2 suara. Berarti itu pun karena saya nyoblos diri saya sendiri. Kalau saya nyoblos dia berarti hasilnya draw. Sekali lagi saya garis bawahi, seringkali menang adalah mudah. Kalau kita sudah mempunyai goal yang sangat jelas, kemudian yang kedua punya alasan yang sangat kuat, kemudian yang ketiga kita melakukan belajar dari yang terbaik, cara-cara yang sudah terbukti, kemudian tiga-tiganya tadi, karena kita sudah punya alasan sangat kuat, kita take action sesuai dengan 3 hal ini aja, maka seringkali kita menjadi pemenang dengan cara yang sangat-sangat mudah karena lawannya sedikit.
ketika hari ini Anda sudah mendengarkan CD yang pertama dari rangkaian CD Life Revolution, kita harus mulai mengeluarkan otot kita untuk belajar melakukan tindakan. Walaupun tindakan-tindakan yang saya ajarkan di sini mungkin kelihatannya aneh atau membuat kita keluar dari zona nyaman kita, alangkah baiknya tetap kita lakukan. Karena dengan kita lakukan, kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Sungguh dengan sengaja, CD-CD ini didesain dengan tugas-tugas yang membuat kita menjadi lebih baik. Dengan latihan kecil dulu, kecil lagi, lebih besar, membuat kita akhirnya benar-benar berubah total di dalam hidup ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya tidak peduli, mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan CD ini dalam kehidupannya sudah sukses, tapi tantangan saya, set a new standard, buat kesuksesan yang lebih baru, kesuksesan yang lebih baik, buat diri kita lebih bermanfaat untuk orang yang banyak. Dan untuk itu, tugas kali ini adalah tugas yang paling ringan di dalam seluruh CD. Nanti ada saatnya kita menentukan goal, nanti ada saatnya kita membuat alasan yang sangat kuat seperti apa. Nanti ada saatnya kita harus cari orang-orang yang jauh lebih baik dari kita, yang sudah berhasil mencapai yang kita inginkan untuk kita belajar. Tapi saat ini, tugas pertama dalam CD audio ini adalah tulis di buku sukses Anda 2 hal kecil yang selama ini Anda tunda-tunda, tidak Anda lakukan. Mungkin menelpon orang yang Anda cintai, mungkin Anda telepon minta maaf, atau mungkin Anda harus mendaftar kursus baru, atau mungkin Anda harus beli sesuatu hal yang selama ini Anda tunda-tunda, padahal itu bisa merubah hidup Anda dan Anda anggap penting. Mungkin just say hi, apapun, hal-hal kecil, apapun yang kalau Anda lakukan bisa merubah hidup Anda, tulis dan lakukan hari ini juga. Sekali lagi saya ulangi, sebelum Anda putar CD yang kedua, lakukan. Tulis 2 hal yang selama ini Anda tunda-tunda, dan lakukan sekarang juga. Sampai ketemu besok. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677. 021 547 6677. 021 547 6677 atau klik di www.dahsyat.com.